أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Segala puji syukur dengan tulus ikhlas kita panjatkan kehadiran Allah atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Limpahan salawat dan salam semoga tetap tercurah ke haribaan penghulu kita, Imamul Al-Anbiya wal-Atqiya wa Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jujur dalam berkata, yang sangat sayang pada umatnya, yang bercahaya laksana purnama, yang berkilau bak mutiara, yang tulus sebagai rahmat bagi alam semesta. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun tausiah saya pada hari ini ialah jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan hidup kita. Di mana budi hancur musnah, di waktu Islam hancur musnah, ku terkenang Nabi membawa hidayah, pahlawan agama yang gagah, pembawa undang-undang yang indah, bermutiarakan Al-Quran dan Sunnah, pemberantas perkara yang salah, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Taif, orang-orang Taif menyambut beliau dengan hinaan dan cacian. Bahkan mereka tega melontari Rasulullah dengan batu, sehingga Rasulullah cepat-cepat menghindar dari mereka, berlindung dan berteduh di bawah pohon anggur. Kedua tumit beliau berlumuran darah, butiran bening meluncur deras membasahi kedua belah pipi beliau yang mulia seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kepadamu jua aku mengadukan kelemahanku. Engkaulah yang melindungi si lemah dan engkaulah pelindungku. Ya Allah, aku berlindung pada nur wajahmu yang menyinari kegelapan. Tiada daya dan upaya selain dengan engkau ya Allah. Selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, malaikat Jibril pun datang menghampiri beliau lalu berkata, Muhammad, Allah kirim salam padamu. Muhammad, kalau engkau mau, aku akan mengangkat bukit yang ada di sekitar mereka. Kemudian aku akan timpakan di atas mereka agar mereka bergelimpangan semuanya. Muhammad berkata, Jibril, saya diutus Allah bukan untuk menghancurkan, tetapi sebagai penyelamat atau rahmat. Sebagaimana firman Allah mengatakan dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Muhammad berkata, Jibril, mudah-mudahan di antara mereka ada yang mau beriman kepada Allah. Kalaupun tidak ada yang mau beriman kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak mereka atau cucu-cucu mereka yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak lama kemudian apa yang Rasulullah ucapkan terbukti. Orang-orang yang dahulu menghina, mencela, melempari Rasulullah dengan kotoran unta, bahkan orang-orang yang ingin membunuh beliau
berbondong-bondong datang menyambut Islam dengan hati yang penuh dengan keimanan, dan lisan mereka serentak mengucapkan kalimat yang mulia, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang begitu mulia akhlaknya dan orang yang paling layak untuk kita contoh. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada contoh yang baik untuk kamu dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesama umat Islam, kita harus saling mencintai seperti mencintai diri kita sendiri. Rasa mahabbah harus tertancap yang mendalam di setiap hati umat Islam, sehingga hati ini menjadi cemerlang. Dari hati yang cemerlang akan melahirkan dari setiap lisan umat-umat Islam kata-kata yang penuh hikmah dan rahmat. Kedua tangan yang ia miliki akan ia gunakan untuk membantu orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Dan kekuatan yang ia miliki akan ia gunakan untuk melindungi orang-orang yang lemah. Kemudian kita sebagai umat Islam harus berlapang dada, saling menghormati, saling menghargai antar umat beragama. Kita harus buktikan di mata dunia bahwa umat Islam adalah umat yang cinta, damai, penuh dengan rahmat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang yang menyambut Islam dengan hati yang suci, penuh keimanan, dan ia jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupannya sehari-hari, niscaya ia akan menemukan kejayaan di dunia dan di akhirat. Allah akan memasukkan ia ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan, dan Allah benar ridha kepadanya. Adapun kesimpulan dari tausiah saya pada hari ini yang pertama, akhlak yang mulia yang beliau miliki inilah yang menyebabkan hati orang-orang kafir yang kerasnya bagaikan batu menjadi luluh ketika berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mulai dari sekarang tanamkan tekad yang teguh. Saya akan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan hidup saya dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Dan yang terakhir, orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan hidupnya di dunia, ia akan mulia serta terarah dalam kehidupannya, dan di akhirat akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan syurga balasannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.